Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we will explain about analytical exposition text. Definition: text used to convince readers that something is true through a series of the author's arguments but with strong evidence. Jadi, analytical exposition text adalah jenis teks yang mengembangkan ide penulis tentang suatu isu atau permasalahan dengan memberikan argumen-argumen yang mendukung sudut pandang penulis. Purpose: convince readers to agree with the author's point of view through arguments and evidence. Jadi, tujuan dari analytical exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa sudut pandang penulis mengenai suatu isu adalah benar dan penting. Penulis ingin pembaca memahami dan mempercayai argumen yang disampaikan melalui analisis yang mendalam dan bukti-bukti yang relevan. Struktur dari analytical exposition text yang pertama adalah tesis atau pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik atau isu yang akan dibahas, menyatakan sudut pandang atau opini penulis mengenai isu tersebut. Terkadang bagian ini juga memuat preview atau garis besar argumen yang akan disampaikan. Yang kedua, argumen. Menyajikan serangkaian argumen yang mendukung tesis penulis. Setiap argumen biasanya dikembangkan dalam satu atau lebih paragraf. Setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti, alasan logis, contoh, atau data yang relevan untuk memperkuat keyakinan pembaca. Reiteration atau conclusion, penegasan ulang atau kesimpulan, menyatakan kembali tesis penulis dengan kata-kata yang berbeda, merangkum argumen-argumen utama yang telah disampaikan untuk memperkuat kembali sudut pandang penulis. Bagian ini tidak mengandung ajakan atau rekomendasi tindakan seperti pada teks persuasif. Tujuannya hanya untuk menegaskan kembali pentingnya isu tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Next expression. In analytical exposition, there are several types of expression that are often used including. Yang artinya di dalam text exposition terdapat beberapa jenis ekspresi yang digunakan. Yang pertama yaitu to express an opinion. Yang pertama untuk mengungkap pendapat. Itu bisa menggunakan I think, I believe, in my opinion, from my point of view, dan lain-lain. Yang kedua yaitu to add on argument, yaitu untuk memberikan argumen. Bisa menggunakan in addition, to provide evidence, for example, the fact is, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu to make a conclusion, yaitu untuk membuat kesimpulan. Itu bisa menggunakan therefore, thus, in conclusion, therefore, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu grammar focus. Yang pertama itu simple present tense. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan fakta umum atau kebenaran. Yang kedua yaitu kata penghubung atau connective. Kata-kata seperti because, therefore, however, itu yang sering digunakan sebagai kata penghubung di dalam text exposition. Yang ketiga yaitu modal verbs. Kata-kata seperti should, must, can, might, itu biasanya digunakan untuk menyatakan kepastian atau kemungkinan di dalam text exposition. Yang terakhir yaitu passive voice. Ini biasanya digunakan untuk menekankan tindakan dari pelaku tindakan tersebut. Berikut merupakan example atau contoh yang sudah kami buat dari text exposition, yaitu dengan title Benefits of Reading Books. Yang pertama yaitu tesis. Tesis yaitu seperti yang dijelaskan tadi, dia akan memperkenalkan topik yang akan dibahas dan garis besar ide-ide yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu contohnya reading book is very important activity. Reading book has much deeper benefit for individual development, yang artinya yaitu kita akan membahas pentingnya membaca buku karena itu akan memberi kita banyak benefit. Penulis akan membahas tentang benefit tersebut. Selanjutnya yaitu argumen. Tentu setiap argumen
akan diikuti dengan alasan-alasan yang logis agar pembaca setuju dengan argumen yang penulis sampaikan. Yang terakhir yaitu reiteration. Di reiteration berisi tentang rangkuman dari argumen-argumen yang sudah disebutkan oleh penulis dan penegasan ulang agar pembaca dapat lebih setuju dengan apa yang penulis sampaikan. Dan di dalam reiteration ini terdapat beberapa expression atau kata penghubungnya yaitu thus dan thereafter. Thank you for listening to our explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.